Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz akan ada bacakan mungkin pertama dulu ini ya Ustadz ya, nanti dijawabnya di segmen berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari sahabat Rio yang ada di Kutoarjo. Afwan Ustadz, saya tidak bekerja atau terkena PHK sejak corona datang. Saya sudah bersabar, doa dan ikhtiar, tapi sampai sekarang belum juga mendapatkan pekerjaan. Apakah ada manfaat Ustadz dari kesabaran saya selama hampir 1 tahun lebih ini? Jazakallah khair atas jawabannya. Terima kasih saudara Rio di Kutoarjo. Saya doakan semoga saudara termasuk orang yang betul-betul sabar karena Allah. Amin. Mendengar cerita yang saudara sampaikan, insya Allah saudara sudah tergolong orang-orang yang sabar, sudah berikhtiar, tapi belum berhasil. Yakinlah kalau saudara betul-betul sabar karena Allah dan saudara berikhtiar selalu memohon kepada Allah, akan ada jalan keluar, akan ada solusi. Sebab orang yang bersabar dan selalu masih berkomunikasi dengan Allah, maaf bahasa saya ini bahasa gaul, berkomunikasi dengan Allah, ini termasuk bagian tanda-tanda orang yang bertakwa. Artinya sabarnya itu adalah karena meyakini bahwa itu adalah ketentuan Allah. Maka perbuatan yang tergolong takwa itu akan menerima pemberian dari Allah. Sebagai orang takwa, insya Allah yaj'allahu makhraja, akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Anda akan diberikan rezeki yang tidak dikira-kira. Kalau dalam bahasa Jawanya, ora dinyono-nyono, ujug-ujug ono. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih juga untuk jawabannya, dan juga Mas Rio yang ada di Kutoarjo, mudah-mudahan juga bisa bersabar lebih ya untuk apa yang sedang terjadi ujiannya ya Ustadz ya, karena pastinya Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan kado terindah, hikmahnya pastinya nanti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala setelah Anda sudah bisa bersabar selama ini, mudah-mudahan ya. Dan ada masih pertanyaan yang juga masih ada Ustadz, ini dari hamba Allah yang ada di Pituruh. Ustadz mau bertanya, sudah hampir 6 pekan tidak bisa sholat Jumat dikarenakan uzur sakit. Bagaimana hukumnya Ustadz? Kondisi saya belum sehat total, masih lemas dan kaki terasa dingin karena tipes, karena mengalami tipes. Dulu saja opnam di rumah sakit, pernah ikut jamaah di luar juga sambil duduk, hampir sholat fardu tapi sering sambil duduk. Ini bagaimana ya Ustadz? Apakah benar atau tidak? Mohon bimbingannya. Terima kasih. Ini menyangkut hukum. Iya. Jadi yang jelas bahwa Allah itu Maha Rahman, juga Maha Rahim. Rahman itu di dunia, baik orang yang iman maupun tidak iman, sampai binatang yang kecil pun semua mendapatkan rahman Allah. Tapi Allah juga punya rahim. Kalau di pesantren itu belas kasih Allah, rahim itu adalah belas kasih Allah yang khusus untuk di akhirat. Nah, menghadapi kondisi seperti yang saudara terima saat ini, yaitu karena sakit, kewajiban kita sebagai manusia yang pertama itu hubungannya dengan sholat.
itu adalah kita tetap sholat, ada sholat fardu yang 5 itu. Kalau kita tidak bisa sholat dengan berdiri, kita boleh sholat dengan duduk. Dengan duduk tidak bisa, kita bisa dengan cara terlentang. Terlentang kita sudah tidak bisa, kita dengan isyarat. Dengan isyarat kita tidak bisa, ya nunggu disolatkan. Jadi sudah ada tahapan-tahapan. Nah sekarang posisi saudara itu di posisi mana? Kalau kita ini memang tidak bisa, seperti tadi dikatakan sholat Jumat, ya tidak usah sholat Jumat. Karena memang sakit ya Ustaz. Iya, karena posisi tidak bisa. Sholat berjamaah tidak bisa, ya tidak usah berjamaah. Oh tidak bisa mau apa lagi. Tetapi walaupun kondisi sakit, ya tidak bisa jalan sekalipun, mungkin berjamaah bisa karena imamnya yang datang di kamar. Dia sholat di depannya bareng ben, nah yang sakit mengikuti imam itu. Sesungguhnya Islam itu agama yang sangat mudah. Maka ketentuan Allah, ketentuan syar'i jangan dipermudah, karena sudah mudah. Begitu juga ketentuan Allah itu tidak sulit untuk dijalankan. Salah satu contoh, tidak bisa berdiri ya dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk ya dengan terlentang, dengan turun. Maka yang sudah mudah itu jangan dipermudah, yang tidak sulit itu jangan dipersulit. Ini. Jadi ada korinah-korinah, landasan-landasan yang bisa menjadikan itu kita tidak salah. Makanya akan berbeda manakala kita ini mempersulit diri atau mempermudah hukum. Itu yang tidak diperbolehkan. Saya kira dengan penjelasan secara akademik ini akan lebih bisa dipahami daripada dengan ilmu terapannya. Iya, terima kasih untuk sahabat hamba Allah yang ada di Pituro yang sudah bertanya. Ini juga ada pertanyaan dari sahabat Mama Rizky yang ada di Prigelan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, suami kami ini baiknya Ustadz ya, suami kami diuji dengan sakit. Kita semua saudara mendoakan diterima dengan sabar dan ikhlas, semoga jadi kafaroh. Dan apa itu juga jadi kafaroh bagi istri yang merawatnya dengan sabar dan ikhlas juga Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, itu termasuk tanda-tanda istri yang solihah. Masya Allah, luar biasa. Yang berbakti kepada suami, mencintai suami dalam keadaan seperti apapun. Subhanallah. Saya doakan semoga ibu menjadi ahli surga. Amin. Terkait dengan sakit yang berat kayak apa, kita tetap harus sabar menerima. Seperti kisah Nabi Ayub ya, yang terkena gatal itu sampai lama banget. Luar biasa sabarnya. Ya kadang kita melakukan sesuatu yang karena Allah, orang lain melihat karena cara berpikirnya berbeda, kadang menyalahkan. Salah satu contoh, suami saudara itu sakit, saudara dengan setianya untuk
mendampingi, merawat, kadang kan ada yang menyalahkan. Karena pendekatan berpikirnya yang berbeda. Bila pendekatan berpikirnya untuk menggapai ridho Allah, itu dia akan menerima. Tetapi kalau kepentingannya kepentingan sesaat, untuk apa orang butuh sakit kok? Minta cerai aja, nanti nikah dengan aku. Banyak godaannya Ustaz ya. Nah, itu salah satu godaan itu. Disinilah maka pendekatan berpikir untuk menggapai ridho Allah itu harus dinomorsatukan. Untuk apa kita hidup ini kalau tidak diridhoi oleh Allah? Sementara dengan ridho Allah, surga menanti kita. Luar biasa. Duh, terima kasih ya untuk Ustadz Rahmat yang sudah memberikan penjelasan bahwasanya derajat seorang ini insya Allah akan ditinggikan ya Ustadz ya pada saat dirinya sabar dalam menghadapi ujian atau pencobaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.